Oke guys, welcome back to my channel, di channel AR Musik. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera B Pro 5. Nah, jadi kamera ini juga memiliki julukan kamera action atau action cam, teman-teman. Ya, dimana kamera ini bisa digunakan di luar ruangan, di dalam ruangan, dan yang paling utama adalah di tempat-tempat yang lumayan ekstrem, di outdoor gitu ya. Jadi beda dari kamera yang pada umumnya. Nah, jadi di sini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang B Pro 5 ini atau action cam ini, jangan lupa dulu untuk like, komen, share, dan subscribe untuk channel AR Musik, teman-teman. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu B Pro 5, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk B Pro 5 nya ya. Kita bakal mereview dari boxnya dulu. Dan di bagian pertama sini ada berikan Nova Innovation Never Ends. Dan di sini ada untuk harganya di 1.290.000. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Dan untuk kedua foto ini, nah di sini kita bisa menggunakan kameranya di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda gunung di gunung ataupun berselancar di air gini ya. Nah seperti itu, dan kita juga tidak usah ketakutan kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air, teman. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya, teman-teman. Jadi kita bakalan aman kameranya, teman, dengan satu buah casing waterproof gitu. Kemudian di sini tertulis juga untuk B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk B Pro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S, teman ya. Jadi itu dia untuk tipenya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat untuk resolusi pada videonya. Yang pertama di sini ada 4K 30 fps, teman. Kemudian di sini ada 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk 4K ini dia resolusinya kan Full HD ya, Full HD ya, udah paling besar. Nah, dengan resolusi yang 4K seperti ini, maka ruang penyimpanan atau memorinya cepat juga kehabisan, ya teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian bawahnya sini ada untuk fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini untuk logo wifi-nya ini juga bisa kita koneksikan ke handphone kita, teman-teman. Nah, jadi seperti ini dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan, kita bisa langsung untuk mengkontrol lewat handphone kita, melihat ataupun memonitoring dari handphone kita, dan juga kita bisa membagikan foto dari handphone kita juga, teman ya, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk 4K yaitu untuk resolusi pada videonya. Kemudian di sini ada dual LCD yaitu front and back, dan di sini ada eksternal mikrofonnya. Nah, jadi di sini untuk eksternal mikrofonnya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita ya. Dan di sini ada true color-nya, dan juga ada 40mm-nya ini yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai dengan menggunakan satu buah casing waterproof ya, teman ya. Oke, jadi itu dia untuk tampak depannya. Kemudian kita bakalan ke bagian samping di sini. Nah, di sini ada action record shape share. Action record shape share. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada dua foto seperti ini. Nah, di mana foto ini bisa kita gunakan untuk di bagian kameranya, teman ya. Seperti berselancar di salju dan juga selancar di ombak seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Nah, jadi di sini untuk inside the box yang pertama kita mendapatkan satu buah kamera ya, teman ya, yaitu si barang utamanya yaitu kamera B Pro 5 Mark II S nya. Dan untuk selanjutnya kita di sini
mendapatkan satu buah casing waterproof ini ya, waterproof casing. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk melindungi kamera kita dan teman-teman dari hal-hal yang lumayan bahaya. Dan kita tinggal masukkan ke sini saja, kita sudah dapat melindungi si vibronya ini. Kemudian juga di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut, teman-teman bisa merekatkan gitu ya. Dan ada juga untuk quick release mounting, dan di sini ada tripod mounting. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu seperti tongkat ya, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Di sini dia bentuknya tongkat, dan kita bisa juga memasang si waterproof casing ini ke bagian tripod mounting ini, teman-teman. Dengan cara kita angkat, kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tiganya ini. Nah, kemudian tinggal kita eratkan dengan baut yang sejenis dengan handlebar mount ini. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of 5V arms juga. Dan kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah drop ya, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga ada base mount with adhesive. Nah, ini ketika membeli si vibronya dia ada di bagian base mount with adhesive-nya ini. Dan lanjut di sini ada Li-ion baterai. Nah, jadi untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Jadi dia bakalan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Seperti itu. Dan ini rechargeable ya, teman-teman ya. Bisa di charger ulang lagi seperti itu. Dan di sini ada juga untuk open back casingnya. Untuk open back casing ini adalah satu cadangan dari open back casing yang sudah terpasang di waterproof casingnya ini, teman-teman. Jadi dia mendapatkan satu buah cadangan seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger ulang si baterainya yang sudah mulai drop. Caranya tinggal kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian yang satunya untuk cuk USB-nya itu bisa dicolokin ke bagian vibronya ini, teman-teman. Caranya sama seperti kita mencharging di HP Android, tinggal kita colokin saja di bagian USB-nya seperti itu ya. Kemudian ini juga dia berfungsi untuk kita dapat mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal colokin saja juga. Kemudian di sini juga ada straps. Nah, straps ini adalah pegangan untuk satu jari kita, teman-teman, seperti itu. Dan terbuat dari kain ya. Dan di lanjutnya ini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Jadi gampang banget. Dan di sini ada external for extender mikrofon. Dan di sini juga terdapat skeleton casingnya, teman-teman. Dan lanjut ke bagian specification-nya atau spesifikasi. Nah, yang pertama di sini ada sensor 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi ini berfungsi banget untuk 4K-nya ini menggunakan memori yang lumayan besar ya, teman-teman ya. Karena untuk resolusi 4K ini dia bakalan banyak memakan sebuah ruang penyimpanan. Kemudian lanjut untuk di bagian foto yaitu JPEG format ya, teman-teman, untuk bagian fotonya. Kemudian di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya yaitu fix fokusnya f2.8 sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle-nya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pencinta foto panorama. Nah, di sini juga ada LCD screen ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada front yaitu 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian backnya itu 2 inci LTPS LCD.
seperti itu ya untuk bagian LCD screen-nya. Dan sini portnya yaitu USB portnya ada satu. Kemudian di sini ada HDMI-nya satu juga, dan ini untuk mikrofon eksternalnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga ada satu. Kemudian di sini untuk microSCAR-nya itu slotnya juga ada satu teman, seperti itu ya. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu WiFi 802.11 BGN dan range up to 25 M kuadrat teman-teman. Dan di sini untuk storage-nya juga penyimpanannya itu dia sampai 64 GB, dan untuk baterainya 1000 mAh dan juga recyclable ion baterai. Nah, jadi di sini untuk baterainya ini dia mencakup daya hingga 1000 mAh. Dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dengan baterai yang lumayan ini ya. Dan ini juga bisa di-charger ulang ketika si baterainya sudah mulai agak drop ya teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya, untuk dimension ini unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya, nah untuk weight-nya ini yaitu beratnya unit only 65 gram teman-teman. Jadi lumayan berat juga ya. Dan di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter deep. Nah, jadi di sini maksudnya kita dapat menggunakan casing waterproof menyelam hingga sampai kedalaman 40 meter dalamnya teman-teman ya, di bawah laut. Seperti itu. Dan di sini juga ada mode burst up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman-teman. Nah, maksudnya adalah kita bisa men-take 1 kali foto saja dan kita sudah mendapatkan 10 kali foto teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini untuk exposure-nya min 2.02 plus 2.0 with 0.33 step value. Kemudian loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia berfungsi untuk kita melakukan perekaman sampai maksimalnya itu 5 menit teman-teman. Nah, ketika kita perekamannya sudah sampai 5 menit, dia bakalan otomatis mati sendiri teman-teman. Seperti itu ya. Dan ketika dia mati sendiri tapi videonya yang direkam tadi sudah langsung masuk ke bagian memory card-nya teman-teman. Sudah langsung tersimpan seperti itu ya. Dan di sini lanjut ke software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5. Kemudian ada logo A kecil seperti ini. Dan di sini terdapat warna merah dan juga warna biru dicampur gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita download di iOS, di App Store, dan di Android di Google Play Store teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya seperti itu ya. Dan selanjutnya ini untuk barangnya ya, untuk si Bipro-nya ini sendiri. Dia bentuknya ini kecil banget dan memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana. Dimasukin kantong pun sudah bisa membawa kamera teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol gini ya. Ada tombol power, ada WiFi seperti ini. Kemudian ada tombol atas bawah gini ya untuk memilih menu di bagian sini. Nah, lanjut kita bakalan membahas untuk casing waterproof-nya ini. Di sini juga terdapat 4 tombol gini teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Itu menyesuaikan dari si Bipro-nya. Kemudian di sini untuk lensanya berada di bagian sini. Dan ini untuk kuncian dari si casing waterproof-nya ini. Dan ini untuk open back casing-nya. Di sini terdapat 4 buah spons. Ini berfungsi ketika kamera kita berada di dalam sini, dia tidak berontak teman-teman. Nah, seperti itu. Dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian bagian LCD ini. Dan juga ini terdapat karet berwarna putih ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini. Dan juga kita bisa merekatkan ininya ke sini.
Nah, ketika sudah rekat seperti ini, kita siap melakukan penyelaman, teman-teman. Tidak ada air yang bisa masuk ke sini. Seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya, teman-teman. Yang di bawah sini terdapat strapnya. Nah, untuk strap sini dia bisa banget dibuka ya. Ini terbuat dari kain dan ini untuk pegangan di satu jari kita. Kemudian di sini juga terdapat spons ini, di mana spons ini berfungsi ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ya ketika memegang ke sini ya, teman-teman. Seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan ini bisa kita langsung masukkan ke bagian sini, teman-teman. Dan bisa kita eratkan seperti ini. Nah, kamera pun bakalan siap digunakan untuk melakukan vlog dan yang lainnya, teman-teman ya. Seperti ini dia nanti bentuknya, bisa diputar-putar juga. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dan jika kalian sudah ingin membeli barang seperti ini, kalian sudah mendapatkan harga yang murah seperti itu dengan barang yang seperti ini. Nah guys, jadi ini dia untuk Bipro 5 nya ya. Kita bakal mereview dari boxnya dulu. Dan di bagian pertama sini ada Brica Nova Innovation Never Ends. Dan di sini ada untuk harganya di 1.290.000. Jadi bisa kalian lihat ya. Dan untuk kedua foto ini, nah di sini kita bisa menggunakan kameranya di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda gunung di gunung ataupun berselancar di air gini ya. Nah seperti itu. Dan kita juga tidak usah ketakutan kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya, teman-teman. Jadi kita bakalan aman kameranya, teman-teman, dengan satu buah casing waterproof gitu. Kemudian di sini tertulis juga untuk Bipro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk Bipro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S, teman-teman ya. Jadi itu dia untuk tipenya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat untuk resolusi pada videonya. Yang pertama di sini ada 4K 30 fps, teman-teman. Kemudian di sini ada 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk 4K ini dia resolusinya kan Full HD ya, Full HD ya, udah paling besar. Nah, dengan resolusi yang 4K seperti ini, maka ruang penyimpanan atau memorinya cepat juga kehabisan, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian bawahnya sini ada untuk fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini untuk logo wifi-nya ini juga bisa kita koneksikan ke handphone kita, teman-teman. Nah, jadi seperti ini dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan, kita bisa langsung untuk mengkontrol lewat handphone kita, melihat ataupun memonitoring dari handphone kita, dan juga kita bisa membagikan foto dari handphone kita juga, teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk 4K yaitu untuk resolusi pada videonya. Kemudian di sini ada dual LCD yaitu front and back. Dan di sini ada eksternal mikrofonnya. Nah, jadi di sini untuk eksternal mikrofonnya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita ya. Dan di sini ada true color-nya dan juga ada 40mm-nya ini yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai dengan menggunakan satu buah casing waterproof ya, teman-teman ya. Oke, jadi itu dia untuk tampak depannya. Kemudian kita bakalan ke bagian samping di sini. Nah, di sini ada action record shape share. Action record shape share seperti itu. Kemudian di sini juga ada dua foto seperti ini. Nah, di mana foto ini bisa kita gunakan untuk di bagian kameranya, teman-teman ya. Seperti berselancar di salju dan juga
selancar di ombak seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Nah, jadi di sini untuk inside the box yang pertama kita mendapatkan satu buah kamera ya teman-teman ya, yaitu si barang utamanya, yaitu kamera Bipro 5 Mark II S-nya. Dan untuk selanjutnya kita di sini mendapatkan satu buah casing waterproof ini ya, waterproof casing. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk melindungi kamera kita dan teman-teman dari hal-hal yang lumayan bahaya. Dan kita tinggal masukkan ke sini saja, kita sudah dapat melindungi si Bipro-nya ini. Kemudian juga di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut, teman-teman bisa merekatkan gitu ya. Dan ada juga untuk quick release mounting. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu seperti tongkat ya, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Di sini dia bentuknya tongkat dan kita bisa juga memasang si waterproof casing ini ke bagian tripod mounting ini, teman-teman. Dengan cara kita angkat, kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tiganya ini. Nah, kemudian tinggal kita eratkan dengan baut yang sejenis dengan handlebar mount ini. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of 5V arms juga. Dan kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah drop ya, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga ada base mount with adhesive. Nah, ini ketika membeli si Bipro-nya dia ada di bagian base mount with adhesive-nya ini. Dan lanjut di sini ada Li-ion baterai. Nah, jadi untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Jadi dia bakalan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Seperti itu. Dan ini recyclable ya, teman-teman ya. Bisa di charger ulang lagi seperti itu. Dan di sini ada juga untuk open back casing-nya. Untuk open back casing ini adalah satu cadangan dari open back casing yang sudah terpasang di waterproof casing-nya ini, teman-teman. Jadi dia mendapatkan satu buah cadangan seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger ulang si baterainya yang sudah mulai drop. Caranya tinggal kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian yang satunya untuk cuk USB-nya itu bisa dicolokin ke bagian Bipro-nya ini, teman-teman. Caranya sama seperti kita mencharging di HP Android, tinggal kita colokin saja di bagian USB-nya seperti itu ya. Kemudian ini juga dia berfungsi untuk kita dapat mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal colokin saja juga. Kemudian di sini juga ada straps. Nah, straps ini adalah pegangan untuk satu jari kita, teman-teman. Seperti itu. Dan terbuat dari kain ya. Dan di lanjutnya ini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Jadi gampang banget. Dan di sini ada external for extender mikrofon. Dan di sini juga terdapat skeleton casingnya, teman-teman. Dan lanjut ke bagian specification-nya, ada spesifikasi. Nah, yang pertama di sini ada sensor 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi ini berfungsi banget untuk 4K-nya ini menggunakan memori yang lumayan besar ya, teman-teman ya. Karena untuk resolusi 4K ini dia bakalan banyak memakan sebuah ruang penyimpanan. Kemudian lanjut untuk di bagian foto yaitu JPEG format ya, teman-teman, untuk bagian fotonya. Kemudian di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensnya
Untuk lensanya yaitu fix fokusnya f2.8 sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle-nya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pencinta foto panorama. Nah, di sini juga ada LCD screen ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada front yaitu 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian backnya itu 2 inci LTPS LCD seperti itu ya untuk bagian LCD screen-nya. Dan sini portnya yaitu USB portnya ada 1. Kemudian di sini ada HDMI-nya 1 juga. Dan ini untuk mikrofon eksternalnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga ada 1. Kemudian di sini untuk microscar-nya itu slotnya juga ada 1, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu WiFi 802.11 BGN dan range up to 25 m², teman-teman. Dan di sini untuk storage-nya juga penyimpanannya itu dia sampai 64 GB dan untuk baterainya 1000 mAh dan juga recyclable ion baterai. Nah, jadi di sini untuk baterainya ini dia mencakup daya hingga 1000 mAh. Dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dengan baterai yang lumayan ini ya, teman ya. Dan ini juga bisa di-charger ulang ketika si baterainya sudah mulai agak drop ya, teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya, untuk dimension ini unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya, nah untuk weight-nya ini yaitu beratnya unit only 65 gram, teman-teman. Jadi lumayan berat juga ya. Dan di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter deep. Nah, jadi di sini maksudnya kita dapat menggunakan casing waterproof menyelam hingga sampai kedalaman 40 meter dalamnya, teman-teman ya, di bawah laut. Seperti itu. Dan di sini juga ada mode burst up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, maksudnya adalah kita bisa men-take 1 kali foto saja dan kita sudah mendapatkan 10 kali foto, teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini untuk exposure-nya min 2.0 to plus 2.0 with 0.33 step value. Kemudian loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia berfungsi untuk kita melakukan perekaman sampai maksimalnya itu 5 menit, teman-teman. Nah, ketika kita perekamannya sudah sampai 5 menit, dia bakalan otomatis mati sendiri, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ketika dia mati sendiri, tapi videonya yang direkam tadi sudah langsung masuk ke bagian memory card-nya, teman-teman. Sudah langsung tersimpan seperti itu ya. Dan di sini lanjut ke software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5. Kemudian ada logo A kecil seperti ini dan di sini terdapat warna merah dan juga warna biru dicampur gitu ya, teman-teman ya. Dan ini bisa kita download di iOS, di App Store dan di Android di Google Play Store, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya seperti itu ya. Dan selanjutnya nih untuk barangnya ya, untuk si Bipro-nya ini sendiri, dia bentuknya ini kecil banget dan memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana. Dimasukin kantong pun sudah bisa membawa kamera, teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol gini ya. Ada tombol power, ada WiFi seperti ini. Kemudian ada tombol atas bawah gini ya untuk memilih menu di bagian sini. Nah, lanjut kita bakalan membahas untuk casing waterproof-nya ini. Di sini juga terdapat 4 tombol gini, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Itu menyesuaikan dari si Bipro-nya. Kemudian di sini untuk lensanya berada di bagian sini. Dan ini untuk kuncian dari si casing waterproof-nya ini.
Dan ini untuk open back casingnya, di sini terdapat 4 buah spons. Ini berfungsi ketika kamera kita berada di dalam sini, dia tidak berontak teman-teman. Nah seperti itu, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian di bagian LCD ini. Dan juga ini terdapat karet berwarna putih ini, dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan juga kita bisa merekatkan ininya ke sini. Nah ketika sudah rekat seperti ini, kita siap melakukan penyelaman teman-teman. Tidak ada air yang bisa masuk ke sini. Seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan satu buah tongkat gini ya teman-teman. Yang di bawah sini terdapat strapnya. Nah untuk strap sini dia bisa banget dibuka ya. Ini terbuat dari kain, dan ini untuk pegangan di satu jari kita. Kemudian di sini juga terdapat spons ini, dimana spons ini berfungsi ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ya ketika memegang ke sini ya teman-teman. Seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi, dan ini bisa kita langsung masukkan ke bagian sini teman-teman, dan bisa kita eratkan seperti ini. Nah kamera pun bakalan siap digunakan untuk melakukan vlog dan yang lainnya teman-teman ya. Seperti ini dia nanti bentuknya, bisa diputar-putar juga. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dan jika kalian sudah ingin membeli barang seperti ini, kalian sudah mendapatkan harga yang murah seperti itu dengan barang yang seperti ini. Nah guys, jadi ini dia untuk Bipro 5 nya ya. Kita bakal mereview dari boxnya dulu. Dan di bagian pertama sini ada Brica Nova Innovation Never Ends. Dan di sini ada untuk harganya di 1.290.000. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Dan untuk kedua foto ini, nah di sini kita bisa menggunakan kameranya di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda gunung di gunung ataupun berselancar di air gini ya. Nah seperti itu. Dan kita juga tidak usah ketakutan kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya teman-teman. Jadi kita bakalan aman kameranya teman-teman, dengan satu buah casing waterproof gitu. Kemudian di sini tertulis juga untuk Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Nah jadi di sini untuk Bipro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark IIs teman-teman ya. Jadi itu dia untuk tipenya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat untuk resolusi pada videonya. Yang pertama di sini ada 4K 30 fps teman-teman. Kemudian di sini ada 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk 4K ini dia resolusinya kan Full HD ya. Udah paling besar. Nah, dengan resolusi yang 4K seperti ini, maka ruang penyimpanan atau memorinya cepat juga kehabisan teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian bawahnya sini ada untuk fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini untuk logo wifi-nya ini juga bisa kita koneksikan ke handphone kita teman-teman. Nah jadi seperti ini dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah ketika sudah dikoneksikan, kita bisa langsung untuk mengkontrol lewat handphone kita, melihat ataupun memonitoring dari handphone kita, dan juga kita bisa membagikan foto dari handphone kita juga teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk 4K yaitu untuk resolusi pada videonya. Kemudian di sini ada dual LCD yaitu front and back, dan di sini ada eksternal mikrofonnya. Nah jadi di sini untuk eksternal mikrofonnya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita ya. Dan di sini ada true color-nya, dan juga ada 40mm-nya ini
yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai dengan menggunakan satu buah casing waterproof ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dia untuk tampak depannya. Kemudian kita bakalan ke bagian samping di sini. Nah, di sini ada action record shape share. Action record shape share seperti itu. Kemudian di sini juga ada dua foto seperti ini. Nah, di mana foto ini bisa kita gunakan untuk di bagian kameranya teman-teman ya. Seperti berselancar di salju dan juga selancar di ombak seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Nah, jadi di sini untuk inside the box yang pertama kita mendapatkan satu buah kamera ya teman-teman ya, yaitu si barang utamanya, yaitu kamera Bipro 5 Mark II S-nya. Dan untuk selanjutnya kita di sini mendapatkan satu buah casing waterproof ini ya, waterproof casing. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk melindungi kamera kita dan teman-teman dari hal-hal yang lumayan bahaya. Dan kita tinggal masukkan ke sini saja, kita sudah dapat melindungi si Bipro-nya ini. Kemudian juga di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut, teman-teman bisa merekatkan gitu ya. Dan ada juga untuk quick release mounting. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu seperti tongkat ya, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Di sini dia bentuknya tongkat dan kita bisa juga memasang si waterproof casing ini ke bagian tripod mounting ini, teman-teman. Dengan cara kita angkat, kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tiganya ini. Nah, kemudian tinggal kita eratkan dengan baut yang sejenis dengan handlebar mount ini. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of 5V amps juga. Dan kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget gunakan untuk mencharger si baterainya ketika sudah drop ya, teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga ada base mount with adhesive. Ini ketika membeli si Bipro-nya dia ada di bagian base mount with adhesive-nya ini. Dan lanjut di sini ada Li-ion baterai. Nah, jadi untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh, teman-teman. Jadi dia bakalan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Seperti itu. Dan ini recyclable ya, teman-teman ya. Bisa di charger ulang lagi seperti itu. Dan di sini ada juga untuk open back casing-nya. Untuk open back casing ini adalah satu cadangan dari open back casing yang sudah terpasang di waterproof casing-nya ini, teman-teman. Jadi dia mendapatkan satu buah cadangan seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencharger ulang si baterainya yang sudah mulai drop. Caranya tinggal kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian yang satunya untuk cuk USB-nya itu bisa dicolokin ke bagian Bipro-nya ini, teman-teman. Caranya sama seperti kita mencharging di HP Android, tinggal kita colokin saja di bagian USB-nya seperti itu ya. Kemudian ini juga dia berfungsi untuk kita dapat mengkoneksikan ke perangkat komputer kita, teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal colokin saja juga. Kemudian di sini juga ada straps. Nah, straps ini adalah pegangan untuk satu jari kita, teman-teman, seperti itu. Dan terbuat dari kain ya. Dan di selanjutnya ini ada external microphone. Nah, untuk external microphone ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Jadi gampang banget. Dan di sini ada external for extender microphone. Dan di sini juga terdapat skeleton casingnya, teman-teman. Dan lanjut ke bagian specification-nya atau spesifikasi. Nah, yang pertama di sini ada sensor 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi ini berfungsi banget untuk 4K nya ini menggunakan
memori yang lumayan besar ya teman-teman ya, karena untuk resolusi 4K ini dia bakalan banyak memakan sebuah ruang penyimpanan. Kemudian lanjut untuk di bagian foto, yaitu JPEG format ya teman-teman untuk bagian fotonya. Kemudian di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensanya yaitu fix fokusnya f2.8 sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle-nya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pencinta foto panorama. Nah, di sini juga ada LCD screen ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada front yaitu 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian backnya itu 2 inci LTPS LCD seperti itu ya untuk bagian LCD screen-nya. Dan sini portnya yaitu USB portnya ada 1. Kemudian di sini ada HDMI-nya 1 juga, dan ini untuk mikrofon eksternalnya yang berukuran 2,5 mm, portnya juga ada 1. Kemudian di sini untuk microscreen-nya itu slotnya juga ada 1, teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu WiFi 802.11 BGN dan range up to 25 M kuadrat, teman-teman. Dan di sini untuk storage-nya juga penyimpanannya itu dia sampai 64 GB, dan untuk baterainya 1000 mAh dan juga recyclable ion baterai. Nah, jadi di sini untuk baterainya ini dia mencakup daya hingga 1000 mAh, dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dengan baterai yang lumayan ini ya teman ya. Dan ini juga bisa di charger ulang ketika si baterainya sudah mulai agak drop ya teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya, untuk dimension ini unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya, nah untuk weight-nya ini yaitu beratnya unit only 65 gram teman-teman, jadi lumayan berat juga ya. Dan di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter deep. Nah, jadi di sini maksudnya kita dapat menggunakan casing waterproof menyelam hingga sampai kedalaman 40 meter dalamnya teman-teman ya, di bawah laut. Seperti itu. Dan di sini juga ada mode burst up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman. Nah, maksudnya adalah kita bisa men-take 1 kali foto saja dan kita sudah mendapatkan 10 kali foto teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini untuk exposure-nya min 2.02 plus 2.0 with 0.33 save value. Kemudian loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia berfungsi untuk kita melakukan perekaman sampai maksimalnya itu 5 menit teman-teman. Nah, ketika kita rekamannya sudah sampai 5 menit dia bakalan otomatis mati sendiri teman-teman. Seperti itu ya. Dan ketika dia mati sendiri tapi videonya yang direkam tadi sudah langsung masuk ke bagian memory card-nya teman-teman. Sudah langsung tersimpan seperti itu ya. Dan di sini lanjut ke software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5. Kemudian ada logo A kecil seperti ini, dan di sini terdapat warna merah dan juga warna biru dicampur gitu ya teman-teman ya. Dan ini bisa kita download di iOS, di App Store, dan di Android di Google Play Store teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya seperti itu ya. Dan selanjutnya ini untuk barangnya ya, untuk si Bipro-nya ini sendiri, dia bentuknya ini kecil banget dan memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana. Dimasukin kantong pun sudah bisa membawa kamera teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol gini ya. Ada tombol power, ada WiFi seperti ini,
Kemudian ada tombol atas bawah gini ya untuk memilih menu di bagian sini. Nah, lanjut kita bakalan membahas untuk casing waterproof-nya ini. Di sini juga terdapat 4 tombol gini, teman. Bisa kalian lihat ya. Itu menyesuaikan dari si Bipro-nya. Kemudian di sini untuk lensanya berada di bagian sini. Dan ini untuk kuncian dari si casing waterproof-nya ini. Dan ini untuk open back casingnya. Di sini terdapat 4 buah spons. Ini berfungsi ketika kamera kita berada di dalam sini, dia tidak berontak, teman-teman. Nah, seperti itu, dan juga tidak menyebabkan lecet di bagian bagian LCD ini. Dan juga ini terdapat karet berwarna putih ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan juga kita bisa merekatkan ininya ke sini. Nah, ketika sudah rekat seperti ini, kita siap melakukan penyelaman, teman-teman. Tidak ada air yang bisa masuk ke sini. Seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan 1 buah tongkat gini ya, teman-teman. Yang di bawah sini terdapat strapnya. Nah, untuk strap sini dia bisa banget dibuka ya. Ini terbuat dari kain, dan ini untuk pegangan di satu jari kita. Kemudian di sini juga terdapat spons ini, dimana spons ini berfungsi ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ya ketika memegang ke sini ya, teman-teman. Seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi, dan ini bisa kita langsung masukkan ke bagian sini, teman-teman, dan bisa kita eratkan seperti ini. Nah, kamera pun bakalan siap digunakan untuk melakukan vlog dan yang lainnya, teman-teman ya. Seperti ini dia nanti bentuknya, bisa diputar-putar juga. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dan jika kalian sudah ingin membeli barang seperti ini, kalian sudah mendapatkan harga yang murah seperti itu dengan barang yang seperti ini, teman-teman. Nah guys, jadi ini dia untuk Bipro 5 nya ya. Kita bakal mereview dari boxnya dulu. Dan di bagian pertama sini ada Brica Nova Innovation Never Ends. Dan di sini ada untuk harganya di 1.290.000. Nah, jadi bisa kalian lihat ya. Dan untuk kedua foto ini, nah di sini kita bisa menggunakan kameranya di tempat yang seperti ini, misalnya bersepeda gunung di gunung ataupun berselancar di air gini ya. Nah seperti itu. Dan kita juga tidak usah ketakutan kamera kita lecet terkena batu ataupun terkena air, teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sudah mendapatkan 1 buah casing waterproof gitu ya, teman-teman. Jadi kita bakalan aman kameranya, teman-teman, dengan 1 buah casing waterproof gitu. Kemudian di sini tertulis juga untuk Bipro 5 Alpha Edition Mark II S. Nah, jadi di sini untuk Bipro 5 ini dia tipenya itu adalah Alpha Edition Mark II S, teman-teman ya. Jadi itu dia untuk tipenya. Kemudian di bagian bawah sini dia terdapat untuk resolusi pada videonya. Yang pertama di sini ada 4K 30 fps, teman-teman. Kemudian di sini ada 2.7K 30 fps. Nah, jadi di sini untuk 4K ini dia resolusinya kan Full HD ya, udah paling besar. Nah, dengan resolusi yang 4K seperti ini, maka ruang penyimpanan atau memorinya cepat juga kehabisan, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk bagian bawahnya sini ada untuk fotonya yaitu 16 megapiksel 10 fps burst. Dan di sini untuk logo wifi-nya ini juga bisa kita koneksikan ke handphone kita, teman-teman. Nah, jadi seperti ini dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah dikoneksikan, kita bisa langsung untuk mengkontrol lewat handphone kita, melihat ataupun memonitoring dari handphone kita, dan juga kita bisa membagikan foto
dari handphone kita juga teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk 4K, yaitu untuk resolusi pada videonya. Kemudian di sini ada dual LCD, yaitu front and back. Dan di sini ada eksternal mikrofonnya. Nah, jadi di sini untuk eksternal mikrofonnya berfungsi untuk menjernihkan perekaman suara video kita ya. Dan di sini ada true color-nya dan juga ada 40M-nya ini, yaitu 40 meter kedalaman yang bisa kita capai dengan menggunakan satu buah casing waterproof ya teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk ramah depannya. Kemudian kita bakalan ke bagian samping di sini. Nah, di sini ada action record save share. Action record save share. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada dua foto seperti ini. Nah, di mana foto ini bisa kita gunakan untuk di bagian kameranya teman-teman ya. Seperti berselancar di salju dan juga selancar di ombak seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada juga untuk inside the box-nya. Nah, jadi di sini untuk inside the box yang pertama kita mendapatkan satu buah kamera ya teman-teman ya, yaitu si barang utamanya, yaitu kamera B Pro 5 Mark II S-nya. Dan untuk selanjutnya kita di sini mendapatkan satu buah casing waterproof ini ya, waterproof casing. Nah, dimana ini berfungsi banget untuk melindungi kamera kita dan teman-teman dari hal-hal yang lumayan bahaya. Dan kita tinggal masukkan ke sini saja, kita sudah dapat melindungi si B Pro-nya ini. Kemudian juga di sini ada handlebar mount. Nah, untuk handlebar mount ini dia fungsinya seperti baut, teman-teman bisa merekatkan gitu ya. Dan ada juga untuk quick release mounting. Dan di sini ada tripod mounting. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk tripod mounting ini dia bentuknya itu seperti tongkat ya, teman-teman. Jadi gitu ya, teman-teman. Di sini dia bentuknya tongkat dan kita bisa juga memasang si waterproof casing ini ke bagian tripod mounting ini teman-teman, dengan cara kita angkat kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tiganya ini. Nah, kemudian tinggal kita eratkan dengan baut yang sejenis dengan handlebar mount ini. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan di sini ada 3 unit of 5V amps juga. Dan kemudian di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini kita bisa banget gunakan untuk mencarger si baterainya ketika sudah drop ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini juga ada base mount with adhesive. Nah, ini ketika membeli si B Pro-nya dia ada di bagian base mount with adhesive-nya ini. Dan lanjut di sini ada Li-ion baterai. Nah, jadi untuk Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh teman-teman. Jadi dia bakalan bisa bertahan dengan dalam jangka waktu yang lumayan lama lah. Seperti itu. Dan ini recyclable ya teman-teman ya, bisa di charger ulang lagi seperti itu. Dan di sini ada juga untuk open back casing-nya. Untuk open back casing ini adalah satu cadangan dari open back casing yang sudah terpasang di waterproof casing-nya ini teman-teman. Jadi dia mendapatkan satu buah cadangan seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita mendapatkan USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini bisa kita gunakan untuk mencarger ulang si baterainya yang sudah mulai drop. Caranya tinggal kita koneksikan ke charger unit ini, kemudian yang satunya untuk cuk USB-nya itu bisa dicolokin ke bagian B Pro-nya ini teman-teman. Caranya sama seperti kita mencharging di HP Android, tinggal kita colokin saja di bagian USB-nya seperti itu ya. Kemudian ini juga dia berfungsi untuk kita dapat mengkoneksikan ke perangkat komputer kita teman-teman. Jadi caranya gampang banget, tinggal colokin saja juga. Kemudian di sini juga ada straps. Nah, straps ini adalah pegangan untuk satu jari kita teman-teman, seperti itu. Dan terbuat dari kain ya. Dan di lanjutnya ini ada eksternal mikrofon. Nah, untuk eksternal mikrofon ini dia berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Jadi gampang banget. Dan di sini ada external for extender mikrofon. Dan di sini juga terdapat skeleton casingnya teman-teman.
Dan lanjut ke bagian specification-nya atau spesifikasi. Nah, yang pertama di sini ada sensor 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Kemudian di sini untuk videonya yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel. Nah, jadi ini berfungsi banget untuk 4K-nya ini menggunakan memori yang lumayan besar ya teman-teman ya. Karena untuk resolusi 4K gini dia bakalan banyak memakan sebuah ruang penyimpanan. Kemudian lanjut untuk di bagian foto yaitu JPEG format ya teman-teman untuk bagian fotonya. Kemudian di sini ada 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Dan di sini untuk lensnya lensanya yaitu fix fokusnya f2.8 sama dengan 3 mm. Kemudian di sini 170 derajat wide angle-nya. Nah, ini cocok banget buat kalian yang pencinta foto panorama. Nah, di sini juga ada LCD screen ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada front yaitu 0,5 inci monokrom LCD, teman-teman. Kemudian back-nya itu 2 inci LTPS LCD. Seperti dia untuk bagian LCD screen-nya. Dan sini port-nya yaitu USB port-nya ada 1. Kemudian di sini ada HDMI-nya 1 juga. Dan ini untuk mikrofon eksternalnya yang berukuran 2,5 mm, port-nya juga ada 1. Kemudian di sini untuk microscreen-nya itu slot-nya juga ada 1, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian di sini untuk connection-nya yaitu Wi-Fi 802.11 BGN dan range up to 25 m², teman-teman. Dan di sini untuk storage-nya juga penyimpanannya itu dia sampai 64 GB dan untuk baterainya 1000 mAh dan juga recyclable ion baterai. Nah, jadi di sini untuk baterainya ini dia mencakup daya hingga 1000 mAh. Dia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lumayan lama dengan baterai yang lumayan ini ya, teman ya. Jadi ini juga bisa di-charger ulang ketika si baterainya sudah mulai agak drop ya, teman-teman. Dan di sini untuk dimensionnya, untuk dimension ini unit only 60 x 41 x 22 mm. Kemudian di sini untuk weight-nya, nah untuk weight-nya ini yaitu beratnya unit only 65 gram, teman-teman. Jadi lumayan berat juga ya. Dan di sini untuk waterproof-nya yaitu up to 40 meter deep. Nah, jadi di sini maksudnya kita dapat menggunakan casing waterproof menyelam hingga sampai kedalaman 40 meter dalamnya, teman-teman ya, di bawah laut. Seperti itu. Dan di sini juga ada mode burst up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, maksudnya adalah kita bisa men-take 1 kali foto saja dan kita sudah mendapatkan 10 kali foto, teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada time lapse-nya yaitu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini untuk exposure-nya min 2.02 plus 2.0 with 0.33 step value. Kemudian loop record-nya ini off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi untuk loop record ini dia berfungsi untuk kita melakukan perekaman sampai maksimalnya itu 5 menit, teman. Nah, ketika kita rekamannya sudah sampai 5 menit, dia bakalan otomatis mati sendiri, teman-teman. Seperti itu ya. Dan ketika dia mati sendiri, tapi videonya yang direkam tadi sudah langsung masuk ke bagian memory card-nya, teman-teman. Sudah langsung tersimpan seperti itu ya. Dan di sini lanjut ke software apps-nya. Nah, jadi di sini untuk software aplikasinya itu dia namanya adalah Bipro 5. Kemudian ada logo A kecil seperti ini. Dan di sini terdapat warna merah dan juga warna biru dicampur gitu ya, teman-teman ya. Dan ini bisa kita download di iOS, di App Store, dan di Android di Google Play Store, teman-teman.
Jadi seperti itu. Kemudian di sini untuk Bipro-nya ketika berada di dalam casing waterproof-nya seperti itu ya. Dan selanjutnya ini untuk barangnya ya, untuk si Bipro-nya ini sendiri, dia bentuknya ini kecil banget dan memiliki kelebihan mudah dibawa kemana-mana. Dimasukin kantong pun sudah bisa membawa kamera teman-teman. Seperti itu ya. Dan di sini ada 4 tombol gini ya. Ada tombol power, ada wifi seperti ini. Kemudian ada tombol atas bawah gini ya untuk memilih menu di bagian sini. Nah, lanjut kita bakalan membahas untuk casing waterproof-nya ini. Di sini juga terdapat 4 tombol gini teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Itu menyesuaikan dari si Bipro-nya. Kemudian di sini untuk lensanya berada di bagian sini. Dan ini untuk kuncian dari si casing waterproof-nya ini. Dan ini untuk open back casingnya. Di sini terdapat 4 buah spons. Ini berfungsi ketika kamera kita berada di dalam sini, dia tidak berontak teman-teman. Nah seperti itu, dan juga tidak membawakan lecet di bagian di bagian LCD ini. Dan juga ini terdapat karet berwarna putih ini. Dia berfungsi untuk mendorong udara seperti ini, dan juga kita bisa merekatkan ininya ke sini. Nah ketika sudah rekat seperti ini, kita siap melakukan penyelaman teman-teman. Tidak ada air yang bisa masuk ke sini. Seperti itu. Dan di sini kita juga mendapatkan 1 buah tongkat gini ya teman-teman. Yang di bawah sini terdapat strapnya. Nah untuk strap sini dia bisa banget dibuka ya. Ini terbuat dari kain dan ini untuk pegangan di satu jari kita. Kemudian di sini juga terdapat spons ini, dimana spons ini berfungsi ketika tangan kita berkeringat ataupun basah tidak licin ya ketika memegang ke sini ya teman-teman. Seperti itu. Dan juga ini terbuat dari besi. Dan ini bisa kita langsung masukkan ke bagian sini teman. Dan bisa kita eratkan seperti ini. Nah kamera pun bakalan siap digunakan untuk melakukan vlog dan yang lainnya teman-teman ya. Seperti ini dia nanti bentuknya, bisa diputar-putar juga. Dan untuk harga dari satu kamera Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an. Dan jika kalian sudah ingin membeli barang seperti ini, kalian sudah mendapatkan harga yang murah seperti itu dengan barang yang seperti ini. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang Bipro 5 kali ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel AR Musik. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.